Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah sekalian, jamaah masjid atau abin yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah hadir yang istiqomah para jamaah kita, yaitu DKM kita Bapak Gema Ardiadi, pemimpin dan pejabat kita di sini, yaitu Bapak Didi Soekardi sebagai ketua RT kita, juga sesepuh kita yang kita hormati Bapak Haji Nali, Bapak Haji Jastup, juga di sini ada Bapak Heri, ada Ibu Noval dan ibu-ibu yang lain serta para jamaah seluruhnya dimanapun Anda berada yang pagi ini dapat menyimak dan mendengar suara kami. Semoga ini merupakan ikhtiar terbaik kita untuk senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Gimana, sehat semuanya ya? Alhamdulillah di Indonesia khususnya tahun ini pelaksanaan Idul Adha itu ada 2 gelombang ya. Ada 2 gelombang. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Kalau yang hari Sabtu itu menggunakan ilmu hisab, ilmu hitungan, bisa menentukan tanpa melihat bulan ya, menghitung tanggal berapa terjadinya sesuatu peristiwa ya, termasuk kegiatan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, kemudian puasa Ramadan. Itu yang umumnya kita lihat, kita dengar ya. Dan itu bisa dihitung, umpamanya tahun depan bisa dihitung puasanya ya mulai tanggal sekian hari ini ya. Sedangkan gelombang kedua yang modelnya ru'yatul hilal, artinya melihat bulan, itu berpatokan kepada bulan. Nah, kalau tanggal 1 kemarin dilihat telah nampak bulan sekian derajat menurut standar yang berlaku, maka tanggal 10 Zulhijjah menurut versi ulama kita yang melihat meneropong bulan tersebut ya, berarti tanggal 10 Zulhijjah adalah hari Ahad, bukan hari Sabtu. Nah, yang mengambil patokan bahwa hari ini adalah tanggal 10 Idul Adha, berarti puasa Arafahnya itu dilaksanakan kemarin hari Jumat. Nah, bagi yang berpatokan bahwa tanggal 10 Zulhijjah itu besok hari Ahad, berarti hari ini adalah puasa Arafah. Karena penentuan tanggal 9 Zulhijjah sebagai puasa Arafah itu bukan tempatnya ya,
tetapi tanggalnya, ya, tanggal kita puasa sunnah Arafah adalah 9 Zulhijjah, ya, bukan ketika kita, jamaah kita wukuf di Arab. Kecuali bagi orang Arab di sekitar Teluk itu, ya mereka wajib mengikuti penentuan hari Arafah. Ya, kalau hari Arafahnya kemarin di sana, berarti ya mereka puasa sunnah di sana, karena memang itu berdekatan. Dan untuk negara-negara yang jauh seperti Indonesia dan lain-lain, itu bukan berpatokan kepada tempat ya, terjadinya wukuf, tempat, bukan di Arafahnya, tapi tanggalnya, ya, ya, tanggal 9 yang dilihat, ya, tanggal 9 Zulhijjah, berarti itu adalah puasa sunnah Arafah. Nah, berdasarkan ini, menurut ulama-ulama kita, bagi yang puasa sunnah Arafah sekarang lanjutkan, tidak usah ragu, karena kita belum lebaran. Kecuali bagi yang lebaran Idul Adha sekarang, ya, tidak boleh dia berpuasa. Nah, bagi kita nih yang besok kita Idul Adha, berarti hari ini masih diizinkan untuk berpuasa sunnah Arafah yang pahalanya menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi tidak usah bingung diperdebatkan, menyalah-nyalahkan. Mereka juga para ulama, para pakar seluruh Indonesia itu melihat bulan. Kita ini siapa, ya? Ilmu kita cetek. Jangan menyimpulkan pemerintah salah, departemen agama salah. Karena itu yang kita lihat di media itu, di medsos. Terlalu cepat menyimpulkan, jangan ya para jamaah. Yang penting semua kita, ya, intinya kita mari bersama-sama berlapang dada dan melaksanakan sholat sunnah tersebut, baik di hari Sabtu hari ini bagi yang memang mempunyai keyakinan, atau besok hari Ahad. Insya Allah kita semuanya rukun dan damai dalam ukhuwah Islamiyah. Oke, kita lanjutkan. Hari ini, pagi ini adalah sifat Allah yang ke-76, ya, yaitu al-batin. Apa jamaah? Al-batin. Apa arti al-batin? Yang maha rahasia, yang maha tersembunyi, yang maha gaib, tidak nampak, tidak terlihat. Masih dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 3. Surat Al-Hadid terdiri dari 29 ayat. Ada pada juz yang ke-27. Kata-kata Al-Hadid ada pada ayat yang ke-25. Mari kita melihat surat Al-Hadid yang berarti besi. Surat ke-57 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-batin maha tersembunyi, keberadaannya di alam ini tidak bisa diketahui,
hakikatnya zatnya yang asli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah makna al-batin. Allah Maha tersembunyi, wujud zatnya di alam ini. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Siapapun itu, walaupun dia seorang nabi sekalipun yang merupakan pilihan kekasih Allah utusannya, tidak ada yang mampu melihat wujud zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu maha besar Allah itu. Akal kita tidak nyampe untuk menggambarkan. Ya. Kemudian mata kita tidak bisa melihat kebesarannya, kehebatannya, zatnya itu. Karena akal kita terbatas, mata kita terbatas, maka jangan capek-capek, jangan penasaran, pengen lihat wujud Allah. Sebelum ketemu gila duluan. Karena itu wilayah yang teramat sulit, mustahil. Ya, tidak bisa kita melihat, menggambarkan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Ya. Jangankan melihat hakikat zatnya Allah, melihat yang nyata-nyata ada di alam ini saja kita tidak mampu. Umpama kuman itu kan, kuman itu ada, tapi nggak mampu kita melihat. Listrik itu ada, betul jamaah? Nggak mampu kita melihat itu listrik kayak apa. Coba. Padahal listrik itu tegangannya mungkin ribuan, ratusan ribu watt, itu tegangannya itu saking besarnya. Tapi mata ini tidak bisa melihat. Itu listrik yang nyata-nyata ada di alam ini. Apalagi Allah yang maha sempurna keberadaannya, kekuasaannya. Maka setiap saat kita senantiasa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat, dalam perpindahan gerakan sholat kita, itu kita kuatkan itu, betapa Allah itu maha besar. Tidak bisa diukur kebesarannya oleh ilmu kita yang cetek ini, oleh mata kita yang terbatas ini, oleh akal kita yang bodoh ini. Begitu kita mulai berdiri, kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, Engkau maha besar. Kemudian kita pindah ke ruku, kita ucapkan Allahu Akbar. Bangun dari ruku, kita mengucapkan Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Berdiri rakaat pertama, Allahu Akbar, sampai rakaat terakhir. Ini mesti disadari ini. Jangan sampai kalimat Allahu Akbar itu dianggap biasa-biasa, tidak mampu menyentuh qalbunya, tidak mampu menyadarkan hatinya betapa besarnya Allah Ta'ala itu, kekuasaannya, pertolongannya, kehebatannya, tidak tertandingi, tidak bisa dibandingi. Ya kan? Jadi mestinya orang Islam yang sholat itu makin menyadari sepenuh-penuhnya bahwa hamba ini adalah bagaikan debu di alam semesta yang sangat luas di jagat ini. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan, siapapun itu. Kalau kita mengatakan diri kita kaya, Allah itu maha kaya, punya alam semesta yang luas ini. Kalau kita mengatakan diri kita kuat, Allah itu maha kuat, kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengatakan diri kita kuat, yang mungkin nggak mati-mati. Kalau kita mengatakan diri kita sakti, mungkin kita tidak akan rapuh ini tubuh kita, tidak akan sakit ini tubuh kita. Ya kan? Jadi kita ini tidak ada yang
mesti kita sombongkan. Dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, semuanya ini punya Allah. Harta benda saya, termasuk diri kita ini punya Allah. Menunjukkan Allahu Akbar, satu saat akan diambil ini. Suka atau tidak, setuju atau tidak, terpaksa apa rela, punya Allahu Akbar ini akan diambil, akan dikembalikan. Maka kalau ada orang sombong, tidak usah diucapkan kesombongannya itu. Sedikit ada rasa sombong di hati yang menyelinap, itu akan menghalangi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya dengan kita sholat, mengucapkan Allahu Akbar itu mengikis habis kesombongan-kesombongan yang mungkin ada dalam diri kita. Karena manusia itu terlalu mudah sombong. Ya, punya kelebihan sedikit sombong. Punya kemampuan sedikit sombong. Ini kan karena saya. Kalau nggak ada saya, ente nggak bakal seperti ini. Kalau nggak karena saya, warga ini nggak aman. Kalau nggak karena saya, kerja bakti nggak jalan. Kalau nggak karena saya, ini DKM nggak jalan. Ya. Kalau nggak karena saya, ini nggak akan berdiri. Bukan. Itu semua karena Allah yang mengizinkan. Semua itu karena Allah, bukan karena kita. Nah, kalau kita semua mengembalikan kepada Allah, tidak ada pengakuan dalam diri kita. Ingatlah kita dulu lahir gak bawa apa-apa. Kita jangankan lahir membawa baju, satu helai benang saja tidak kita bawa, ya kan? Nah, begitu kita hidup di dunia ini, kita punya segala-galanya. Ingatlah, itu adalah pemberian rezeki yang Allah berikan, yang wajib kita syukuri. Allah bisa diketahui dia dengan keyakinan di hati, benar-benar diimani keberadaannya di alam ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Untuk mengetahui hakikat zat Allah itu, keberadaan Allah itu, tidak ada alat sehebat apapun untuk bisa mendeteksi Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana. Tidak bisa. Maka alat itu akan jebol, hancur, berkeping-keping. Gak bisa. Ya, Nabi Musa seorang nabi penasaran, ingin melihat Allah. Karena Nabi Musa itu terkenal dengan gelarnya yang namanya Kalimullah. Orang yang suka bicara-bicara dengan Allah. Dia bicara dengan hatinya, dia bicara dengan lisannya, dia bicara dengan akalnya. Tetapi tidak bisa dilihat. Satu saat ketika berada di Bukit Tursina, ya, penasaran, ya Allah tampakkan dirimu. Ya, ternyata, ya, begitu melihat di depannya ada gunung, gunung itu hancur berkeping-keping. Ya, tidak bisa. Jadi kalau seandainya Allah menampakkan dirinya di depan Nabi Musa, maka Nabi Musa sama seperti gunung itu, akan hancur berkeping-keping. Gunung yang begitu besar saja, ya, Allah tampakkan kepada dirinya kepada gunung itu dengan cahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada gunung itu hancur berkeping-keping, tidak bisa. Apalagi kepada kita sebagai manusia, tidak akan sanggup. Maka seketika Nabi Musa pingsan, ya, sadar bahwa bukan level kita saat ini bisa melihat wujud zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang bisa mengetahui zat hakikat Allah itu dengan hati kita, dengan iman kita. Ini adalah perangkat yang paling efektif, ya, paling bagus untuk melihat, meyakini, mengetahui adanya Allah, yaitu dengan keimanan kita yang penuh.
Oleh karena itu unsur iman itu ada 3 untuk meyakini wujud zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati, lisan dan badan. Hati meyakini adanya Allah, lisan mengucapkan ya kata-kata Allah, kalimat-kalimat suci Allah, subhanallah. Kemudian badan membuktikannya bahwa Allah itu ada dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi unsur pertama meyakini adanya Allah adalah hati. Itu dimulai dari hati. Kalau benar-benar hati kita meyakini adanya Allah, itu sudah sebaik-baik cara ya, sebaik-baik media ya, dan akan mampu menampung adanya zat Allah ya, keberadaan Allah di hati kita. Walaupun hati itu kecil mungil segenggam tangan kita, tapi mampu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah meletakkan keyakinan dalam hati adalah sebagai solusi bagi kita untuk meyakini, mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan kita. Betul-betul itu. Nah, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, jangan mulutnya saja. Hatinya betul-betul merasakan bahwa Allah itu benar-benar Tuhan sebenarnya. Ketika kita beribadah, kita berdoa, kita sholat dan lain-lain, itu hati itu connect. Dan itulah puncak kenikmatan. Ketika nama Allah itu disimpan dengan rapi, begitu kuatnya di hati, maka itulah sebaik-baiknya hati. Nah, ini perlu belajar ini. Tidak mudah ini. Orang untuk meyakini, menikmati adanya Allah, meyakini betul-betul di hati. Ada orang berjuang 5 tahun baru dia dapat nikmatnya iman Islam itu. Ada orang 10 tahun, ada 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup baru dia merasakan nikmatnya iman Islam itu. Bahkan para waliullah, ulama-ulama itu di rumahnya membuat satu kamar khusus namanya kamar halwat itu. Tidak boleh ada yang masuk. Di situ dia melatih jiwanya, melatih hatinya agar betul-betul nama Allah itu tersimpan dengan rapi dalam hatinya. Di situ dia berzikir, bertobat, tidak terasa berjam-jam bahkan sampai pagi meneteskan air mata. Mereka berhalwat di situ di kamar itu. Saking pengennya itu mendapatkan rasa iman yang penuh di hati. Sementara kita tenang-tenang saja ya enggak. Kalau sudah sholat beres, ngaji sebentar seperti ini beres. Ini belum apa-apanya ini usaha kita untuk meyakini adanya Allah. Nabi Musa saja saking kepengennya melihat Allah sampai dipanggil itu ke Bukit Tur Sina. Ya, saking pengennya itu melihat Allah sampai melihat gunung itu hancur lebur. Ya kan? Para wali Allah saking pengennya mendapatkan tauhid, iman yang kuat, sampai mereka membuatkan ada kamar halwat, kamar khusus di rumahnya. Jadi ini kita jauh ya, keimanan kita ini jauh belum apa-apanya. Makanya kita perlu meminta doa ini. Doa dari ulama kita, guru-guru kita, doakan saya supaya saya tetap iman dan Islam. Tidak cukup doa dari diri kita. Kita juga bisa meminta doa dari para wali Allah, ulama-ulama kita yang soleh itu. Karena doa mereka itu makbul. Sehari-hari dalam hatinya itu selalu ya menggemakan nama Allah. Dan ini sulit, ini berat. Ya, perlu ada suatu training, riyadhah, latihan. Coba di antara kita ini, udah sekian tahun, berapa puluh tahun kita sholat, rasa khusyuk itu belum ada, belum betul-betul mapan di hati kita. Selalu ada yang kita pikirkan, ada yang kita ingat. Betul jemaah? Tidak pernah kita sholat itu betul-betul khusyuk sekali.
Karena betapa solidnya ini iman di hati ini. Orang kalau nggak berjuang mendapatkan iman di hati nggak bakal dapat. Apalagi yang hanya mementingkan dunianya, hawa nafsunya, jabatannya, gelarnya, nggak bisa. Tidak menjamin. Walaupun dia berpendidikan tinggi, berilmu tinggi, tahu Quran hadis, hafal Quran, hafal hadis, kalau dia nggak berjuang memasukkan rasa iman di hati, itu hanya teori saja. Itu hanya nempel di otak saja. Ya, kalau dia sendiri nggak berjuang ini, melawan diri sendirinya, ya melawan hawa nafsunya, ya betul-betul berjuang masukkan rasa iman di hati, maka seumur-umur tidak akan mendapatkan rasa iman di hati itu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari mumpung masih hidup ini, kita betul-betul memasukkan cahaya iman di hati dengan perjuangan kita, bukan perjuangan orang. Ya, karena inilah sebaik-baik upaya, sebaik-baik ilmu, semulia-mulia ilmu, sesuci-sucinya ilmu adalah ilmu tauhid. Mengimani, meyakini bahwa la ilaha illallah. Seumur-umur ini para nabi menyampaikan ini tentang ketuhanan, tentang tauhid. Seumur-umur para ulama kita, para dai kita menyampaikan hal ini. Ini menjadi prioritas kita. Bukan harta benda prioritas kita. Bukan jabatan prioritas kita. Bukan nama besar prioritas kita. Prioritas kita yang pokok dan utama adalah la ilaha illallah. Itu betul-betul merasuk ke dalam kalbu kita yang paling dalam. Sehingga nanti efek positifnya yang terbesar itu, manakala kita sakaratul maut, lisan kita tidak berhenti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian begitu nyawa kita diambil seluruhnya, maka kita lepas nyawa itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barulah akan tergolong kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan demikian. Dengan kita meyakini Allah itu Tuhan yang asli, hati lega damai sekali, hidup jadi sangat berarti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meyakini Allah Tuhan itu adalah pilihan terbaik. Karena manusia di dunia ini banyak meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Manusia terlalu gampang terpesona, tertipu. Ada sesuatu benda yang kuat, hebat, tak terkalahkan, lalu berkeyakinan itu Tuhan. Karena memang manusia ini butuh Tuhan. Zaman-zaman dulu apa aja dijadikan Tuhan. Melihat matahari dijadikan Tuhan, lalu menyembah matahari. Melihat bulan, ya, sejuk, damai rasanya di malam hari, lalu dijadikan Tuhan, lalu menyembah bulan. Melihat api berkobar-kobar, membakar apa saja, wah hebat, lalu menyembah api. Bahkan pohon besar, ya kan, pohon besar umurnya ratusan tahun, gak rusak-rusak, lalu dikatakan itu Tuhan, lalu menyembah pohon. Bahkan ada yang menyembah kuburan orang sakti, ya, nggak terkalahkan kalau perang gitu, atau kuburan para wali. Ada yang menjadikan sebagai Tuhan, lalu disembahlah kuburan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi manusia saja bisa dianggap Tuhan. Ya, dulu ada katanya
Maradona itu setiap main ya, nggak pernah kalah katanya begitu. Sampai dikatakan itu udah tangan Tuhan katanya. Tetapi mana sekarang habis semuanya. Tuhan kalau diulang-ulang itu Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia karena kebodohannya menjadi apa? Tuhan hantu jadinya. Jadi yang disembah itu adalah hantu. Berhalusinasi tidak boleh jamaah. Tidak boleh kita demikian. Bahkan ada yang menganggap hewan itu sebagai Tuhan, lembu atau sapi. Maka tidak berani memakan daging sapi karena ya dianggap tidak terpuji memakan Tuhannya ya. Kita sebagai orang yang beriman, kita kunci mati itu. Tuhan yang diyakini oleh orang tersebut adalah Tuhan palsu. Kita kunci dengan mengatakan apa? La ilaha illallah. Tuhan yang asli adalah Allah. Ini kita terima dari guru-guru kita. Seluruh para nabi mengajarkan demikian. Sebelum Islam datang mengajarkan siapa Tuhan kita. Tuhan manusia itu bermacam-macam namanya. Dewa ini, dewa itu, Gusti macam-macam. Batara Gusti apalah. Kalau di Lombok Tuhan itu namanya nenek. Zaman dulu begitu. Kalau di Jawa apa? Gusti apa? Ya, macam-macam. Karena memang secara fitrah manusia itu membutuh Tuhan. Ya, oleh karena itu kita cari Tuhan yang benar yang mana? Tuhan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul dan ulama-ulama kita. Tuhan yang sebenarnya adalah la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan meyakini, mempercayai Allah itu Tuhan kita sebenar-benarnya, pasti itu, otomatis itu hati kita lega, damai, bahagia. Enggak tergambarkan itu betapa bahagia, betapa damai dan lega, tenang hati kita meyakini adanya Allah. Dan hidup kita jadi berarti, jelas ada maknanya kita hidup. Kalau kita meyakini Allah betul-betul Tuhan kita, kita merasa dilihat, dipantau, jadi hidup kita berarti. Gak sembarangan kita bicara, gak sembarangan kita berbuat, kan ada Allah di hati yang mengingatkan kita, jangan begini, jangan begitu, itu tidak boleh. Tapi kalau gak ada keyakinan penuh di hati, gak ada rasa bertuhan Allah di hati, mulutnya sembarangan, gak dikontrol, sembarangan itu ngomong, kayak gak pernah sekolah. Padahal dia sudah sekolah dari SD, dari TK bahkan sampai SMA, sampai kuliah kadang. Kalau ngomong itu loh gak dipikirin, gak punya adab ngomongnya. Kepada istri ngomongnya sembarangan, menyakiti hati istri. Kepada suami juga sama, ngomongnya sembarangan, gak dipikir. Kenapa? Karena rasa bertauhid di hati itu belum betul-betul matang istilahnya. Kalau udah matang dan mapan di hati rasa bertuhan, la ilaha illallah, itu pasti mulutnya hati-hati. Lebih baik diam daripada berbicara. Kalau berbicara itu sia-sia dan menyakiti orang lain. Jadi sumbernya itu dari hati kita. Termasuk penyakit-penyakit yang kita alami di dunia ini dari hati. Umpama nih, kita malas nih, nggak mau mandi, ya nggak mau makan, kan dari hati itu. Apa yang terjadi? Badan akan sakit. Bisa penyakit mah, ya bisa penyakit pusing, ya bisa penyakit lumpuh dan lain-lain. Itu karena dari hati. Semua dari hati. Badan kita sehat dari hati, badan kita kuat dari hati, ya kan? Badan kita tenang dari hati, hidup kita damai dari hati, hidup kita bahagia dari hati, semua dari hati. Makanya pantas kata Nabi, kalau hatinya baik maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau hatinya rusak maka seluruh tubuhnya akan rusak. Kita bisa merasakan ya, hati kita benci sedikit aja pasti nggak tenang kita. Betul jemaah? Hati yang menyimpan dendam, benci ini nggak bakal tenang. Kita benci sama istri, nggak bakal tenang itu. Lihat istri kita,
yang ada malah emosi, marah tuh sama istrinya, berarti hatinya tuh kusut itu. Tapi kalau hatinya bahagia, tenang, dia lapang, senang sama istrinya, senang sama suaminya, selalu melempar senyum. Ini kadang maaf, sesama pasangan hidupnya aja senyumnya kadang susah ya. Tapi kalau sama tetangga, sesama orang lain kok senyumnya lebar ya enggak? Nyapa lagi, ayo sini, mampir, gimana kabarnya gitu. Ramah sekali kalau sama orang ya. Tapi kalau sama suami apa istri, ya Allah, kadang setiap ketemu marah, setiap ketemu ngomel. Kapan bahagianya? Itu sumbernya karena dari hati. Dari hati itu. Hatinya tuh, imannya tuh belum betul-betul terbina dengan baik. Makanya urusan iman kepada Allah ini adalah urusan prioritas utama, nomor 1, mesti kita perjuangkan dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul meyakini, mempercayai Allah Tuhan kita sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya, otomatis itu hati kita lega, damai, tenang, dan bahagia. Yakin jamaah? Insya Allah. Terakhir ini ya. Karena itu saudara-saudari, berzikirlah setiap hari dengan membaca kalimat suci, iman teguh kuat sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu bisa di hati, sungguh itu nikmat sekali. Karena Allah Maha tersembunyi, dalam hati tersimpan rapi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Solusi yang benar-benar solusi untuk membuat hati kita betul-betul beriman kepada Allah, banyak berzikir. Ucapkan zikir. Zikir-zikir itu akan memberikan cahaya yang terang di hati kita, menambah rasa iman kita, menambah rasa tauhid kita. Kalau orang gak berzikir, percuma. Mental, iman gak akan bisa tumbuh di hati. Jadi pupuknya iman adalah zikir. Makin kita rajin berzikir, iman itu makin tumbuh di hati. Makin kita malas berzikir, iman itu akan mati. Oleh karena itu setiap kita berzikir, rasakan iman kita itu betul-betul menyala. Nikmat rasanya itu. Kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim. Jadi kalimat-kalimat zikir itu adalah kalimat-kalimat terbaik untuk memompa semangat iman di hati, menyadarkan kita bahwa Tuhan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau zikirnya almarhum Ustaz Arifin Ilham itu ribuan jutaan jamaahnya itu mengumandangkan kalimat ini. Banyak orang menangis itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya zikir jahar. Dengan mulut kita yang jelas kita mengucapkan kalimat-kalimat itu. Ada namanya zikir khafi, zikir tersembunyi, zikir rahasia di hati.
Ini kalau orang bisa zikir hati, ini nikmat sekali. Itulah sebenar-benarnya zikir. Seikhlas-ikhlasnya zikir adalah zikir di hati. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah kurang-kurang bisa mengontrol hati, itu bisa jadi pamer biar dianggap orang yang paling banyak berzikir. Kita baca Quran, kita azan, kita ngaji keras-keras, kalau nggak bisa mengontrol hati, itu bisa tidak ikhlas mengharapkan pujian. Tapi kalau hati yang berzikir, tidak ada yang tahu. Itulah murni-murninya zikir, seikhlas-ikhlasnya zikir adalah di dalam hati. Kalau kita berzikir dengan lisan, terbatas waktunya. Tapi kalau dengan hati, setiap detik kita bisa berzikir. Makanya ulama-ulama tasawuf itu mengajarkan kepada kita, cara berzikir di hati itu adalah sesuai dengan tarikan dan hembusan napas kita. Ini kalau bisa seperti ini. Ya, ketika kita menarik napas kita, ucapan hu, dia, hu. Kemudian ketika kita mengeluarkan ucapan di hati Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kalau bisa kayak gitu, alangkah indah dan nikmatnya. Setiap napas kita ada zikirnya. Hu Allah. Bisa jamaah ya? Dilatih. Kalau enggak mungkin Allah, Allah. La ilaha illallah. Terserah enaknya yang mana. Tapi ulama-ulama ahli hikmah itu zikir napas namanya. Itu latihan. Dan ketika hati kita berzikir, itulah semurni-murninya zikir. Ya, seindah-indahnya zikir adalah zikir yang dilantunkan di hati. Karena Allah itu maha batin. Allah itu ada di hati kita. Ketika kita menyebut namanya, itulah surganya dunia. Sebelum orang masuk surga, dengan dia menyebut nama Allah, itulah surganya dunia. Makanya ketika kita sholat itu nggak akan merasakan nikmat apapun kalau hatinya nggak ingat Allah. Iya, nggak akan nikmat itu sholat. Nggak berasa apa-apa kalau tidak ada zikir mengingat Allah di hati. Oleh karena itu setiap kita sholat, kita baca kalimat-kalimat dalam sholat, betul-betul hati kita mengikuti agar betul-betul kita merasakan nikmatnya kita sholat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan besar arti dan manfaatnya untuk kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah itu adalah kebodohan dan kelemahan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.